Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Taib, para santri-santri sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Sehat? Taib. Sekarang kita masih melanjutkan pembicaraan tentang pendahuluan dari pelajaran akidah. Perhatikan, ini saya mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Ini kalau santri nanti sudah ditarik ke pesantren, maka setiap pelajaran saya maka wajib untuk menulis seperti ini di kelasnya. Ya. Sekarang hari Ats-Tsulatsa, kemudian tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kemudian tanggal 7 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa Yuli 2020. Ya, taib. Kemudian materi kita adalah pendahuluan tentang akidah dan kitab tauhid ini. Kitab tauhid. Tentang akidah dan kitab tauhid. Taib. Ini kita pelajari sebelum kita mempelajari kitab tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kitab tauhid. Ya. Mempelajari tentang kitab tauhid. Yang pertama yaitu penulis kitab. Beliau adalah Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Jadi penulis kitab kita yaitu kitab tauhid yang para santri memilikinya seluruhnya. Kitab tauhid ini adalah Al-Imam, itu gelar beliau, Syekhul Islam juga gelar beliau, yang artinya beliau adalah pemimpin ulama dan ulama Islam. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman
bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian tahun lahir beliau 1115 Hijriah. Tahun lahir beliau 1115 Hijriah. Tempat lahir beliau di sebuah daerah bernama Uyainah. Uyainah. Dan ini sekitar 70 kilometer dari kota Riyadh yang merupakan ibu kota Arab Saudi di saat ini. Ya, yang merupakan ibu kota Arab Saudi saat ini. Saudara sudah masuk. Taib. Kemudian beliau belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama pertama di Uyainah, di daerah beliau sendiri. Belajar ilmu agama bersama bapaknya, yang bapaknya adalah hakim daerah Uyainah, dan kakek beliau yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali ini adalah lebih alim, ahli fatwa di daerah Uyainah. Maka beliau belajar ilmu agama di Uyainah. Kemudian di kota Mekah saat beliau berhaji. Kemudian di Madinah ketika beliau berkunjung ke kota Madinah. Kemudian di Basrah adalah salah satu kota di Irak. Kemudian setelah itu di Al-Ahsa adalah sekarang timurnya Arab Saudi, salah satu kota di Arab Saudi. Inilah tempat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah belajar ilmu agama. Saya harap kepada seluruh santri agar mengaktifkan seluruh kameranya agar saya bisa melihat apa yang santri lakukan. Diaktifkan seluruh kameranya. Nah, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau tahun wafat 1206 Hijriah. Tempat wafatnya adalah di Dir'iyah. Sebuah daerah juga dekat dengan kota Riyadh yang sekarang adalah merupakan ibu kota kerajaan Arab Saudi. Nah, inilah penulis dari kitab Tauhid. Ini biografinya, ya. Dan para santri sekalian harus mencatat karena ini nanti menjadi pengetahuan, kemudian juga akan diujikan, ya, Taib. Itu tentang penulis kitab Tauhid. Sekarang kita membicarakan poin yang kedua, yaitu isi kitab Tauhid. Apa saja isi kitab Tauhid? Ini meskipun pertemuan pertama sudah saya bahas, akan tetapi sebagai pengulangan agar para santri paham bagaimana tata cara belajar Tauhid atau akidah di pelajaran saya. Ya. Tadi sudah tentang penulis kitab Tauhid. Jadi poin pertama, penulis kitab Tauhid. Kemudian yang kedua yaitu isi kitab Tauhid. Isi kitab Tauhid, satu, menjelaskan pengertian Tauhid
Apa itu tauhid? Secara bahasa, secara istilah syariat, ya, menjelaskan pengertian tentang tauhid. Menjelaskan tentang hakikat tauhid, ya. Menjelaskan pengertian tauhid dan hakikatnya. Kemudian yang kedua, isi kitab tauhid adalah menjelaskan keutamaan tauhid dan pelakunya. Apa keutamaan tauhid? Siapa yang bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin masuk surga tanpa hisab. Siapa yang bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, ini menjelaskan keutamaan tauhid. Di dalam kitab ini nanti ada penjelasan itu. Di dalam kitab ini ada penjelasan itu. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian syirik dan hakikatnya. Ini yang ketiga, menjelaskan pengertian syirik dan hakikatnya. Apa itu syirik? Kemudian siapa itu musyrik? Apa hakikat kesyirikan? Apa hakikat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah? Ya. Kemudian yang keempat, menjelaskan bahaya syirik dan pelakunya. Nah, nanti juga di sini dijelaskan, di dalam kitab ini jelaskan jenis-jenis kesyirikan secara detail. Bahkan kita tidak menyebutkan yang umum, tetapi rinci jenis-jenis kesyirikan secara detail kita akan sebutkan di dalam kitab ini. Nah, inilah isi dari kitab tauhid, menjelaskan pengertian tauhid dan hakikatnya yang akan kita bahas nanti insyaallah taala. Kemudian menjelaskan keutamaan tauhid dan pelakunya, kemudian menjelaskan pengertian syirik dan hakikatnya. Yang keempat, menjelaskan bahaya syirik dan pelakunya. Misalkan pelaku kesyirikan diancam neraka selama-lamanya, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk surga jika mati di atas kesyirikan, tidak diampuni dosanya dan seterusnya. Ya, baik. Sekarang poin yang ketiga yang kita bahas dari pelajaran akidah tauhid. Poin ketiga adalah pengertian akidah. Karena pelajaran kita kan pelajaran akidah. Ya, pelajaran kita adalah pelajaran akidah. Ini kepalanya nggak potong ya? Nggak. Biar aja. Pelajaran kita adalah pelajaran akidah. Baik. Akidah. Apa arti akidah? Arti akidah secara bahasa diambil dari kata-kata i'taqada. Tulis ya, para santri sekalian tulis. Saya nasihatkan yang kebiasaan tidak pernah menulis pelajaran, maka ditulis ya. Di pesantren Intan Ilmu sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan kelihayan menulis, kecepatan menulis. Ya, hati-hati, sangat diperlukan kecepatan menulis. Perhatikan baik-baik. Arti akidah secara bahasa diambil dari kata Arab i'taqada,
ya'taqidu. Ya'taqidu. Ya. Dan kata kerja i'taqada ya'taqidu diambil dari 3 huruf dasar, ain, qaf dan dal. Ain, qaf dan dal. Arti ain, qaf dan dal adalah ar-rabtu bil ihkam wasyiddah. Ikatan, ini artinya secara bahasa, ikatan yang kuat dan kokoh, pantang untuk terputus. Itu arti akidah secara bahasa, ikatan. Jadi kalau para santri mengikat sesuatu, ikatannya kuat, maka ini berarti akidah secara bahasa. Ya. Baik. Kemudian arti akidah secara istilah syariat. Arti akidah secara istilah syar'i. Nah, apa arti akidah secara istilah syar'i? Saya langsung dalam bahasa Indonesia biar mudah bagi para santri sekalian. Nanti kalau para santri sudah bisa berbahasa Arab, baru nanti mempelajari bahasa Arabnya. Kullu ma ya'taqiduhul muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un minasyakki awir raib. Akidah artinya adalah segala perkara yang diyakini, segala perkara yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya, dengan keyakinan yang kokoh, yang kuat. Nah, tadi diambilkan dari bahasa tadi, yang kuat, tidak boleh ragu-ragu. Akidah tidak boleh ragu-ragu seseorang, ya, tidak terbesit sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, ini namanya akidah. Segala perkara yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya. Jadi para ikhwah sekalian, akidah itu adalah erat kaitannya dengan perkara hati. Akidah itu erat kaitannya dengan perkara hati. Ya. Seorang muslim di dalam hatinya dengan keyakinan kuat dan tidak terbesit sedikit pun keraguan di dalamnya. Ada yang bertanya, kabur Ustadz, nanti dilihat terjemahan apa? Matikan. Ya, perhatikan sekarang para santri sekalian, tadi terputus jaringan internetnya. Jadi akidah artinya adalah segala perkara yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya dengan keyakinan yang kuat, tidak boleh terbesit sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Akidah kita terhadap Allah bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu mempunyai nama-nama yang husna, sifat-sifatnya yang ulia. Ini berkaitan dengan akidah. Kita tidak boleh ragu. Akidah kita, keimanan terhadap para malaikat kita, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa para malaikat jumlahnya banyak, badannya besar-besar, kemudian para malaikat itu adalah pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mempunyai tugas-tugas, para malaikat mempunyai nama-nama. Ini akidah kita. Ya. Kemudian akidah kita terhadap Al-Qur'an, akidah terhadap kitab-kitab suci. Ini akidah kita terhadap yang tidak boleh kita ragu di dalamnya. Nah, itulah arti akidah. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam pelajaran akidah.
yaitu akidah tauhid. Akidah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, kalau sudah kita pahami itu, poin yang keempat sekarang masih pendahuluan ya. Masih pendahuluan. Poin keempat, pengertian. Ini mungkin pelajaran baru, belum disebutkan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Pengertian tauhid. Perhatikan baik-baik para santri sekalian, pengertian tauhid dicatat ya, dicatat. Pengertian tauhid. Apa arti tauhid secara bahasa? Apa arti tauhid secara bahasa? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti tauhid secara bahasa diambil dari kata Arab wahhada yuwahhidu. Wahhada yuwahhidu. Tauhidan, yang artinya adalah menjadikan sesuatu tunggal atau esa atau sendirian. Menjadikan sesuatu tunggal atau esa atau sendirian. Ini arti tauhid secara bahasa. Atau arti tauhid secara bahasa adalah kebalikan. Kebalikan dari kata genap. Nah, kebalikan dari kata genap. Ini arti tauhid secara bahasa. Adapun arti tauhid secara istilah syariat artinya adalah beribadah hanya kepada Allah. Nah, ini arti tauhid secara istilah syariat. Jadi, kalau kita katakan akidah tauhid berarti kita meyakini di dalam hati kita bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti tauhid secara istilah syariat. Beribadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Para ulama sering juga mengatakan tauhid artinya adalah ifradullahi bil ibadah. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Kita sholat, maka hati kita hanya untuk Allah, berharap hanya pahala dari Allah. Kita puasa karena mengerjakan perintah Allah semata. Kita berhaji karena memenuhi undangan Allah semata. Kita menunaikan zakat karena kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala semata. Niatnya bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin dapat hadiah dari manusia, bukan karena ingin didengar oleh manusia, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, tetapi niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid. Tauhid mempunyai sinonim.
Ya, persamaan kata, tauhid. Persamaan kata tauhid yang pertama adalah Islam, iman, ikhlas. Nah, ini semua adalah sama. Orang muslim berarti dia orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak dia ibadahi. Orang beriman, dia meyakini dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi. Kemudian orang yang ikhlas, dialah orang yang bertauhid. Maka persamaan kata tauhid, Islam, iman, ikhlas, itu namanya semuanya adalah tentang tauhid. Artinya sama dengan tauhid. Ya, tauhid sama dengan Islam, tauhid sama dengan iman, tauhid sama dengan ikhlas. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah arti dari tauhid, ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sekarang poin kita, sebelumnya saya mohon maaf kepada para santri sekalian, pelajaran kita mungkin cuma setengah jam. Ya, poin yang kelima sekarang, ya, poin yang kelima, yaitu pembagian tauhid. Nah, poin yang kelima, pembagian tauhid. Ya, pembagian tauhid dibagi menjadi 3. Pembagian tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid al-asma was sifat. Yang ketiga, tauhid uluhiyah. Nah, kemudian perhatikan pembagian ini berdasarkan istiqra. Perhatikan kata-kata ini. Pembagian ini berdasarkan istiqra. Yaitu apa istiqra? Penelitian yang mendalam terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Nah, penelitian yang mendalam terhadap ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian tauhid dibagi menjadi 3: tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Kemudian pembagian ini berdasarkan istiqra. Ini penting ini. Istiqra. Apa arti istiqra? Penelitian yang mendalam terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Apa istilahnya? Istiqra. Ya, istiqra. Ya, bagi siapa yang mengatakan nggak kelihatan di papan tulis Ustadz, tidak gambar tidak jelas Ustadz, gambar tidak jelas, jaringan lemah, maka nanti dilihat di channel YouTube Intan Ilmu. Ya, memang hari ini jaringan internetnya naik turun, mohon bersabar. Ya, nanti dilihat di channel Intan Ilmu. Ya, jadi ini direkam, kemudian kita upload ke YouTube channel Intan Ilmu.
maka silahkan dicek di sana. Nah, para santri sekalian, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran akidah kali ini. Saya mohon maaf, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Silahkan menunggu ustadz yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.